Abi bin Ba'ani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Dalam pembahasan kemarin telah kita bahas dua permasalahan. Masalah yang pertama adalah apa-apa yang disyariatkan bagi orang yang dalam keadaan sakit keras, dalam keadaan menjelang kematian. Ya, telah disebutkan beberapa perkara, ditambahkan oleh sebagian ikhwah perkara-perkara tersebut. Tapi yang paling penting adalah masalah taubat dan husnudzan billah, bahwa seseorang berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika akhir usianya. Jadi yang paling penting dari perkara yang disyariatkan bagi orang yang dalam keadaan sakaratul maut atau fisyaqil maut atau dalam keadaan sakit yang keras adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian husnudzan billah, serta berwasiat akan apa-apa yang penting, baik masalah utang, ad-dain, ataupun masalah-masalah penyelenggaraan jenazah jika dikhawatirkan dari adanya bid'ah dan kesalahan dalam masalah penyelenggaraan jenazah. Kemudian juga telah kita bahas 5 perkara yang disyariatkan bagi keluarga si mayit untuk melakukannya. 5 perkara yang disyariatkan bagi keluarga si mayit untuk melakukan perkara tersebut kaitannya terhadap si mayit. Perkara yang pertama adalah, perkara yang kedua adalah tatmirul ainain wa ad-du'a lil mayyit, yaitu menutup mata si mayit begitu dia wafat serta mendoakan baginya kebaikan. Dasarnya adalah hadis Abi Salamah, ya. Dan doa yang disyariatkan adalah doa Allahumma ighfir li fulan warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu wa lana ya rabbal alamin. Ya. Kemudian setelah itu disyariatkan pula perkara yang ketiga setelah doa adalah apa? Ya, tasjiyatul mayyit, menutup mayit dengan kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Ya. Dasarnya adalah hadis Jabir bahwa Nabi sujja bi thawbi atau bi satrin atau bi thawbi hibrah, ya. Bi burud hibrah, beliau ditutupi dengan kain hibrah, yaitu kain dari Yaman, kain putih yang bergaris-garis hitam. Kemudian perkara yang keempat adalah ta'jil, itu menyegerakan dalam penyelenggaraan fi tajhizil jenazah wa ikhrajihi ila qabr, menyegerakan dalam penyelenggaraan jenazah dan membawanya ke kubur, ya. Itu disunnahkan, disegerakan, ya. Naam, mungkin terjadi perkara-perkara keterlambatan seperti yang terjadi pada jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi terjadi karena maslahat kaum muslimin, yaitu bahwa ketika itu belum ditunjuk siapa pengganti Rasulullah, belum dibai'ah Abu Bakar As-Siddiq. Maka setelah dibai'ahnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah Rasulullah, maka kemudian Rasulullah dikuburkan, ya. Adapun perkara-perkara yang lain seperti menunggu kerabat jenazah, ya, atau perkara yang lainnya, maka tidaklah disyariatkan menunda penyelenggaraan jenazah karenanya. Kemudian yang terakhir adalah mubadarah, bersegera untuk menunaikan atau membayar apa yang ada dari utang si mayit, dan kata Syekh Salim bin Badawi, penyegeraan pembayaran utang itu adalah diambil dari harta si mayit sebelum apa? Sebelum dibagikannya harta warisan, wa in ata ala mali kulli, meskipun utang tersebut ternyata tidak menyisakan warisan sama sekali, tidak menyisakan bahagian bagi ahli waris, ya. Dan itu disegerakan, ya. Dasarnya adalah hadis Jabir bin Abdullah yang telah kita bahas kemarin, hadis riwayat Al-Hakim. Sekarang kita masuk kepada bahagian yang ketiga dari pengelompokan yang ada, yaitu ma yajuzu lil hadirina wa ghairihim. Ma yajuzu lil hadirina wa ghairihim. Perkara-perkara yang dibolehkan
bagi orang yang hadir, wa li ghairihim, dan bagi yang lainnya. Artinya yang hadir ketika sakaratul maut itu, ataupun mungkin hadirnya kemudian waktu, atau dia adalah kerabat, keluarga yang jauh maupun yang dekat. Semuanya boleh. Dibolehkan bagi mereka berbuat perkara-perkara berikut ini. Ya. Kalau yang tadi, yang apa yang disunnahkan, nudibali ahli mayyit, ya, disyariatkan atau disunnahkan bagi keluarga si mayit. Kalau ini sekarang adalah perkara yang dibolehkan, baik kerabat mayit maupun bukan, baik yang hadir ketika sakaratul maut maupun yang datang belakangan. Apa yang dibolehkan? Ada 3 perkara. Kata Syekh, wa yajuzu lahum kashfu wajhil mayyit wa taqbiluhu wal buka'u alaihi 3 ayyam. Dibolehkan bagi orang-orang yang hadir maupun selain yang hadir ketika sakaratul maut tadi untuk membuka wajah si mayit. Tadi si mayit telah ditutupi dengan kain, ya, dan telah kita sebutkan bahwa ketika ditutupi dengan kain ini, bahwa boleh si mayit dalam keadaan dilepas pakaiannya, ya, untuk menghindari kakunya anggota tubuh si mayit yang tentunya menyulitkan untuk melepaskan pakaian. Jadi mumpung masih hangat atau mumpung belum kaku badan dari si mayit, maka dilepaskan kemudian ditutup dengan kain panjang, ya. Ataupun boleh jadi ditutup dalam keadaan belum dilepas. Seperti kejadian siapa? Kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa setelah beliau wafat maka beliau ditutupi dengan kain, ya. Seperti hadis yang tadi kemarin kita bahas. Dan ketika itu pakaian Nabi belum dilepas, ya. Nanti ketika akan dimandikan, maka kemudian para sahabat berselisih, anujarridun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min thiyabihi, ya, kama fa'alna fil janaiz am la. Kemudian setelah itu barulah para sahabat berselisih, apakah kita harus melepas pakaian Nabi atau tidak. Sampai kemudian mereka tertidur dan terdengarlah suara yang memerintahkan mereka untuk mencuci atau memandikan Nabi dalam keadaan wa alaihi thawbuhu, dalam keadaan tetap memakai pakaiannya, ya. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi ditutupi dalam keadaan tetap berpakaian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, maka dibolehkan dalam keadaan seperti yang tadi setelah ditutupi dan sebagainya, dibolehkan bagi orang-orang untuk yakshifa wajha al-mayyit, untuk membuka wajah si mayit, kemudian untuk melihat dan sebagainya, juga kemudian wa taqbiluhu, mencium si mayit, ya, wal buka alaihi, serta menangisi si mayit 3 ayyam, 3 malam. Jadi membuka wajah, mencium wajah, dan menangisi si mayit 3 malam, ya. Tentunya menangis yang bukan bentuknya ratapan dan tidak disertai dengan gerakan-gerakan yang menunjukkan bentuk meratap, seperti tahmisul wajh, ya. Seperti apa? Memukul-mukul pipi, atau syakul juyub, merobek-robek kerah baju, ataupun darbu sadar, memukul dada, ataupun darbul wajh, ya. Bentuk-bentuk seperti ini tidak boleh. Atau bentuk yang lain seperti syar, rambut yang dibiarkan panjang tidak terurus, atau sebaliknya haliqah, mencukur rambut sampai pelontos, sampai gundul, ya. Karena dia ada bentuk-bentuk ketidakpuasan akan takdir, disebut dia bentuk-bentuk ratapan, ya. Demikian pula as-saliqah, ya, yaitu berteriak menjerit, merang-merang, nggak boleh. Menangis yang dimaksud adalah menangis biasa, ya,
yang tidak melampaui batas, yang menunjukkan sifat rahmat. Sifat rahmat. Ya. Adapun dasar dari perkara ini adalah pertama, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, sahih riwayat Ibnu Majah, Abu Daud dan Tirmizi, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Utsman bin Mad'un wa huwa mayyitun. Aisyah menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menjenguk Utsman bin Mad'un wa huwa mayyitun, dalam keadaan dia mayit, sudah menjadi jenazah. Fakashafa an wajhihi thumma akabba alaihi faqabbalahu wa baka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kashafa an wajhihi, membuka wajah Utsman bin Mad'un. Wa akabba alaihi, kemudian beliau menunduk. Inkibab artinya turun dari tempat yang tinggi ke rendah. Artinya apa? Menunduk, merunduk. Fakabba alaihi wa qabbalahu, dan menciumnya. Wa yabki, dan beliau menangis. Hatta ra'aitu ad-dumu'a yasiru ala wijnatayhi, hingga aku melihat air mata berlinang dari kedua pipinya. Wijnatayhi ini ya, wijnatayhi ya. Maka hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah, Abu Daud dan Tirmizi menunjukkan kepada kita tentang dibolehkannya membuka wajah si mayit, ya, untuk melihat, kata orang, melihat yang terakhir kali, ya. Kemudian setelah itu juga boleh mencium, mencium seperti yang dilakukan pula oleh Abu Bakar As-Siddiq setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika itu Umar bin Khattab tidak menerima, ya, bahkan mengancam akan membunuh orang yang mengatakan Rasulullah telah wafat, ya. Sampai kemudian Abu Bakar datang dan menenangkan Umar bin Khattab, sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang menenangkan Umar bin Khattab dan mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Barang siapa menyembah Muhammad, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Ya, adapun Allah hayyun, adapun Allah maha hidup. Kemudian membaca firman Allah apa maka ya, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi ila akhir ayat, ya. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu, beliau membaca ayat Allah, wa ma kana Muhammadun wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad adalah kecuali seorang rasul, qad khalat min qablihi ar-rusul, telah lalu sebelumnya rasul-rasul yang lain. Apakah jika dia mati atau terbunuh, yang qalatum ala aqabikum, kalian mundur ke belakang, artinya murtad dari agama kalian. Maka berkata Umar bin Khattab, seolah-olah aku baru mendengarkan ayat itu. Padahal Umar di antara sahabat yang menghafal Al-Quran, tapi dia tertutupi perasaannya karena kesedihannya akan wafatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhasil, maka Abu Bakar As-Siddiq setelah menasihati Umar bin Khattab datang kepada Nabi dan kemudian membuka wajahnya dan mencium wajahnya sambil menangis, ya. Maka ini perbuatan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi membuka wajah dalam hadis ini, ya, membuka wajah kemudian mencium dan menangis, al-buka, ya. Demikian pula terjadi ketika Rasulullah menggendong anaknya Ibrahim ibnu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengeluarkan air mata. Maka berkata sahabat yang hadir bersama beliau, ya Rasulullah, ma hadhihi, wahai Rasulullah, apa ini? Itu menangis ini. Maka Nabi, inna Allah la yu'adzibu bibuka'il ain wala bihusnil qalbi. Allah tidak akan menyiksa hanya karena linangan air mata atau hati yang sedih. Walakin yu'adzibu bihada aw yarhamu. Tetapi Allah akan menyiksa dengan lidah atau karena lidah.
Au yarham, atau merahmati. Jadi kalau ada orang yang meratap, atau ada orang yang menyesali takdir, maka dia akan kena siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya jika dia memohon ampunan bagi si mayit, sabar dan ridho akan takdir Allah, maka Allah memberikan padanya rahmat, ya kan? Maka Allah merahmatkan itu. Adapun masalah menangis maupun hati yang sedih adalah perkara yang lumrah, setiap anak Adam pasti memilikinya. Dalam sebuah riwayat yang lain bahkan Nabi mengatakan, innama hadhihi rahmah, kata Nabi. Innama hadhihi rahmah, kata Nabi. Sesungguhnya linangan air mata adalah rahmat. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-rahimun. Dan hanyalah Allah merahmati di antara hamba-hambanya orang yang menyayangi, orang yang penyayang. Itu yang disayangi Allah. Maka dia mengatakan linangan air mata itu katanya sifat rahmat dari manusia. Ya, maka kalau begitu menangis boleh, ya. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis Abdullah bin Ja'far. Hadis Abdullah bin Ja'far, riwayat Abu Dawud dan An-Nasai, diriwayatkan oleh Abdullah bin Ja'far tentang kisah kematian Ja'far bin Abdul Muttalib sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amhala ala Ja'farin 3 ayamin atau 3 أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda ala Ja'farin an ya'tiyahum. Beliau menunda untuk datang kepada keluarga Ja'far 3 hari. Jadi sejak kejadian terbunuhnya Ja'far bin Abdul Muttalib, ya, dalam perang apa itu? Dalam perang Mu'tah, ya. Yang dia diangkat oleh Nabi sebagai pemimpin pasukan. Maka Nabi sebelumnya telah mengabarkan. Dan kemudian ketika terjadi kejadian itu, maka Nabi pun menceritakan kejadiannya pada hari itu juga kepada para sahabatnya tentang kejadian terbunuhnya 3 orang sahabat Nabi, ya, Ja'far bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Rawahah, serta Zaid bin Haritha, yang kemudian setelah itu diambil oleh Khalid bin Walid. Maka Nabi menceritakan semua kejadian itu, dan itulah hari kematian mereka. Rasulullah Rasul menceritakan, mengabarkan kematian mereka, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi ceritakan kejadian itu persis, dan setelah kejadian itu sampailah kepada para sahabat tentang kematian Ja'far bin Abdul Muttalib, sampai juga keluarga Ja'far bin Abdul Muttalib. Maka Nabi sejak hari itu selama 3 hari tidak mendatangi keluarga Ja'far, dan keluarga Ja'far adalah di antara teman Nabi yang dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sayang sama mereka, ya. Tapi beliau tidak mendatangi mereka 3 hari sengaja, dan setelah itu pada hari ketiga beliau datang dan berkata, la tabku ala akhi ba'da al-yawm. Janganlah kalian menangis kepada saudaraku, yaitu Ja'far bin Abdul Muttalib, yang juga adalah paman Nabi, ba'da al-yawm, setelah hari ini. Menunjukkan apa ini? Hasr, pembatasan bahwa boleh menangisi si mayit selama 3 hari. Lebih daripada 3 hari tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Baik. Sekarang perkara yang keempat. Ma yajibu ala aqaribil mayyit. Perkara-perkara atau apa yang diwajibkan bagi kerabat si mayit. Ini berkaitan dengan kerabat si mayit terhadap diri mereka sendiri, ya. Karena nanti ada juga perkara yang diwajibkan bagi kerabat si mayit atau yang lainnya dari kaum muslimin terhadap si mayit. Akan datang nanti perkara yang kelima, ya. Jadi ini apa-apa yang diwajibkan atau perkara yang diwajibkan bagi kerabat si mayit terhadap diri mereka, itu kerabat itu sendiri, kaitannya dengan keadaan mereka.
Ya. Adapun yang nanti akan datang juga perkara yang wajib bagi kerabat maupun yang lainnya dari kaum muslimin terhadap si mayit. Adapun perkara yang dimaksud dari perkara yang diwajibkan bagi kerabat si mayit terhadap diri mereka adalah sabar dan ridha serta istirja. Itu intinya. Sabar dan ridha terhadap musibah yang menimpa mereka dan istirja. Itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun yang wajib bagi kerabat maupun yang lainnya terhadap si mayit juga ada 4. Ya, itu apa? Mengkafani, memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Ya, ini terhadap si mayit. Ya. Baik, kita lihat rincian pembahasan tentang hal ini. Berkata Syekh Abdul Azim bin Badawi, "Wa yajibu ala aqaribil mayyit hina yablughuhum khabar wafatihi amrani." Dan diwajibkan bagi kerabat si mayit ketika si mayit dua perkara yang diwajibkan. Al-awwal, yang pertama, as-sabr wal ridha bil qadari. As-sabr wal ridha bil qadri, ya, itu sabar dan ridha akan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa kematian perkara yang mesti terjadi, ya, maka kematian akan datang, ya, dengan bentuk yang Allah inginkan kepada siapa yang Allah kehendaki, ya, walau kuntum fi burujin musayyadah, ataupun kita di atas menara yang tinggi, pasti kematian akan datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Dan termasuk cara kematian itu, ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Suatu jiwa tidak akan mengetahui di mana dia akan wafat dan bagaimana pula caranya akan wafat, ya. Maka kita hanya memohon kepada Allah husnul khatimah. Karena musibah datang tanpa disangka-sangka, seperti kejadian saudara kita di Aceh, ya. Apa yang menimpa mereka adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang ditinggalkan bersabar dan semoga Allah mengampuni dosa orang yang dipanggilnya, dan semoga kaum muslim memanfaatkan apa yang ada dari kesempatan untuk beramal soleh dan membantu saudaranya itu dengan sebaik-baiknya, ya. Allah mengatakan dalam surah Al-Balad, wa laqad khalaqnal insana fi kabad. Apa artinya kabad? Ya, wa laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia fil kabad. Al-kabad al-mukabadah al-masyaqqah fil umur. Bahwa kami telah ciptakan manusia dalam keadaan kesusahan, bersusah payah. Siapa yang susah? Allah menciptakan manusia dalam keadaan susah? Bukan Allah yang susah. Siapa yang susah? Manusianya, ya. Kata Imam Ibnu Jarir bahwa ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu al-hayy, orang yang hidup, bagaimanapun dia yu'ridu nafsahu, maka dia telah menawarkan dirinya, memperharapkan dirinya, wa malahu, dan hartanya, wa auladahu, dan keturunan-keturunannya, lima yashukkuhu, kepada apa yang akan memberatkan dia. Artinya bahwa kata orang berani hidup, berani susah, bahwa hidup itu penuh resiko, ya. Bahwa orang yang hidup pasti akan mendapatkan kesusahan, ya. Walaqad khalaqnal insana fi kabad, ya. Dan karena itu seorang harus bersabar dalam musibah yang menimpa dia. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami telah menguji kalian dengan sedikit dari ketakutan, بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, sedikit dari ketakutan dan kelaparan, sedikit sekali, ya, dibanding ketakutan dan kelaparan serta kesengsaraan yang akan dirasakan di hari kiamat nanti, ya kan?
ombak yang menggulung tinggi dan sebagainya, ya. Kita lihat dahsyatnya luar biasa, ya. Itu masih ringan dibanding ahwal yaumal qiyamah. Allah mengatakan inna zalzalatas sa'ata la syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah perkara yang besar. Berapa skala Richter? Kita tidak tahu. Tidak mungkin terukur lagi. Inna zalzalatas sa'ata la syai'un 'azim, ya. Kenapa? Yauma tadhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tad'u dhatu hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adab Allah syadid. Allah mengatakan pada hari ketika wanita yang menyusui tadhalu amma arda'at, dia lalai lagi dari apa yang dia susui. Padahal disebutkan keadaan wanita yang menyusui. Kenapa? Karena ketika menyusui seorang ibu dalam puncak kasih sayang yang tinggi, ya kan? Ketika dia menyusui, karena ketika itu dia tahu sang anak tidak bisa makan sendiri, hanya butuh apa? ASI. Sehingga itu pun dia kadang tidak bisa mencari di mana ASInya, tetapi harus didekatkan kepada sang ibu. Maka sang ibu dalam keadaan rahmat yang sangat kepada sang anak, ikatan yang kuat sekali. Tapi justru ketika itu terputus semua alaqah, lupa. Dan orang yang hamil melahirkan apa yang belum waktunya. Dan engkau melihat manusia seperti mabuk, wa mahum bisukara, padahal mereka tidaklah mabuk, ya. Allahumma sallim. Maka Nabi mengatakan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu lahu kurbatan, nafasallahu anhu kurbatan min kurab yaumal qiyamah. Barang siapa melepaskan bencana, meringankan bencana, tanfis artinya apa? Membebaskan kurbah, musibah yang besar, ya. Dalam riwayat yang lain, man farraja, yang tafrij lebih ablaq, lebih kuat. Kalau tanfis membantu kan. Adapun tafrij adalah melepaskan dan menyelamatkan, menghilangkan segala bentuk musibah itu, ya, membuatnya seolah-olah tidak pernah terjadi. Itu tafrij. Apa kata Nabi? Barang siapa membantu dari seorang mukmin satu kesempitan dan musibah-musibah dunia, maka Allah akan membebaskan baginya satu kesempitan dari kesempitan hari kiamat nanti, yang sangat besar tadi, ya. Maka yang kita rasakan adalah wa syai'in minal khaufi wal ju', ya. Itu apa? Wala nabluwakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus. Dan kekurangan dari harta dan jiwa. Kekurangan harta dan jiwa, wal amwal, dan harta. Dan berilah kabar kepada orang-orang yang bersabar. Dan Allah sebutkan sifat mereka. Alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang mereka jika tertimpa musibah beristirja. Dan Allah mengatakan ulaika. Siapa mereka ulaika ini? Orang yang ditimpakan kepadanya musibah dari ketakutan ataupun kelaparan, kekurangan harta, jiwa maupun buah-buahan, samarat, ya. Bahwa mereka yang kekurangan tadi ini kemudian istirja, mengucapkan innalillah. Allah mengatakan ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bagi mereka salawat dan rahmat, dan mereka mendapatkan hidayah. Kata Umar bin Khattab, ni'mal idlani wa ni'mal alawah. Sebaik-baik timbangan dan sebaik-baik tambahan. Itu apa? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bahwa bekal yang penting idl adalah bekal yang seimbang, ya, yang ada pada sisi ontak kiri dan kanannya, namanya idlun. Maka dia salawat, yaitu keselamatan dan rahmat, kemudian atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Anas bin Malik diriwayatkan
sebuah kisah hadis sahih Bukhari Muslim bahwa Nabi marra bi qabrin, beliau melewati bi imra'atin, beliau melewati seorang wanita inda qabrin, di sisi sebuah kubur yang dia menangisi anaknya yang meninggal dan telah dikuburkan di kubur tersebut. Maka dia menasihati dan mengatakan ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Maka berkata sang wanita tersebut, ilaika anni, inyalah engkau dariku, fa innaka lam tusib bi musibati, kata Anas, wa hiya lam ta'rifhu. Pergilah engkau karena engkau tidak merasakan musibah yang mengalamiku, musibah yang menimpa aku, engkau tidak rasakan. Ini bukan anakmu, anak saya yang meninggal. Dinasihati untuk bersabar dan bertakwa kepada Allah. Maka kemudian setelah dikatakan kepadanya dia adalah Rasulullah, kata Anas, fa'akhadhaha mithlul maut, maka dia seperti mendapatkan kematian. Artinya apa? Takutnya dia. Setelah tahu bahwa yang dia usir tadi siapa? Rasulullah, subhanallah, ya, menunjukkan di bawah Nabi dan kedudukan beliau di hati para sahabatnya, bahwa mereka telah berkata-kata yang tidak senonoh bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun mencari Nabi, menyusul ke rumahnya. Falam yajid indahu bawabin, maka dia tidak dapatkan ada penjaga Nabi ketika itu. Maka dia langsung masuk dan kemudian berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inni lam a'rifka, aku tidak kenal engkau wahai Nabi. Maka Nabi mengatakan, innamas sabru fi awwalis sadamah atau inda sadamatil ula. Kata Nabi, sesungguhnya bersabar itu hanyalah pada sadamah. Sadamah artinya tumbukan, artinya pukulan yang pertama dari musibah. Artinya sabar ada di awal musibah. Ya. Hadis ini menunjukkan kepada kita suatu perkara yang disebutkan oleh para ulama atau sebagian para ulama. Mereka mengatakan bahwa sabar ketika musibah hanya sah dan mendapatkan pahala jika dia terjadi di awal terjadinya musibah. Adapun 2-3 hari kemudian atau setahun kemudian bahwa saya sudah sabar, nggak ada nilainya, tidak ada nilainya. Kenapa? Karena bimarril ayyami taslu, dengan berlewatnya hari maka bagaimanapun hati akan semakin tenang nantinya, kan begitu. Maka untuk bersabar tentunya lebih mudah. Sedangkan inna idhamil bala atau inna idhamal al-ajri ala qadri al-masyaqqah, sesungguhnya besarnya pahala atau pahala itu sendiri ada ketika besarnya masyaqqah, besarnya usaha dan kepayahan. Di awal terjadi musibah berat sekali untuk bersabar. Maka ketika itu jika seorang bersabar mendapatkan pahala yang disebutkan dalam ayat tadi, salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya, orang ini yang mendapatkan pahala seperti itu. Adapun jika dia bersabar beberapa hari berikutnya, maka tidak dapatkan pahala lagi, meskipun tetap wajib bersabar. Ya, wallahu a'lamu bis-shawab. Kemudian diingatkan oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi sebagai pembahasan sampingan dalam masalah ini, bahwa ada nilai kesabaran yang lebih bagi seorang ibu yang bersabar atas kematian anaknya. Ya. Dan dasarnya adalah apa yang disebutkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau memberikan judul wasabru ala wafati al-aulad lahu ajrun 'azim. Dan bersabar akan kematian anak-anak itu mendapatkan pahala yang besar. Ya. Tapi kaidah yang disebutkan tadi, bahwa apa? Al-ajru ala qadri masyaqqah, bahwa pahala itu besar kecilnya, banyak sedikitnya tergantung dari tingkat kesulitan yang ada. Dari tingkat kesulitan yang ada dari seseorang ketika dia bersabar dan menahan kesabarannya. Ya. Maka demikian pula halnya jika yang meninggal adalah anak kita. Disebutkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu,
anna an-nisaa qulna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa para wanita bertanya kepada Nabi atau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ij'al lana yawman, ya Rasulullah, berikanlah bagi kami satu hari. Dalam riwayat yang lain dari Sahih Bukhari dikatakan oleh para wanita, ya Rasulullah, ghalabna ar-rijal, wahai Rasulullah, laki-laki telah mengalahkan kami, mendominasi kami. Bahwa laki-laki mendapatkan kesempatan yang lebih banyak darimu dalam masalah nasihat dan keutamaan. Law khassasta lana yawman, seandainya engkau khususkan bagi kami satu hari yang engkau menasihati kami, maka Nabi pun menunjuk satu hari tertentu, fawa'adahunna, maka beliau pun mendatangi sebuah rumah di antara rumah-rumah mereka dan memberikan taklim kepada para wanita. Ini menunjukkan disyariatkannya, ya, memberikan taklim khusus bagi para wanita. Walaupun juga boleh mereka menghadiri majelis-majelis taklim yang sifatnya umum, ya. Bagi mereka perkara yang baik, mungkin ada perkara-perkara yang penting bagi mereka secara, ya, yang lebih layak bagi mereka untuk didapatkan. Meskipun juga boleh bagi orang lain dari golongan laki-laki, ya. Maka Nabi menasihati ketika itu, dan di antara nasihatnya adalah perkataan beliau, ayyuma imra'atin mata laha thalathatun minal waladi kanu laha hijaban minan nar. Kata Nabi, ayyuma imra'atin, wanita yang manapun, mata laha, meninggal anaknya, thalathatun minal aulad, 3 orang anaknya, illa kanu laha hijaban minan nar, kecuali anak-anak tadi akan menjadi penghalang dari api neraka. Artinya, wanita yang meninggal 3 orang anaknya, maka anak tadi akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Penghalang artinya akan menghindarkan dia dari api neraka, dan bahwa anak tadi tidak akan mau dimasukkan ke dalam surga hingga orang tuanya dilepaskan dari azab Allah atau selamat dari azab neraka. Subhanallah, ya. Maka berkata para wanita, qalat imra'atun wa ithnani, dan 2 orang anak juga wahai Nabi. Qala wa ithnani, dan 2 orang anak. Berkata sang perawi, law qalat wa wahidah wa wahid la qala na'am. Seandainya berkata sang tadi 1 orang juga, maka Nabi pastilah akan mengatakan iya, 1 orang juga. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita apa? Keutamaan dan pahala bagi orang yang bersabar. Tentu saja wanita yang kehilangan anaknya tadi yang dimaksud adalah wanita yang bersabar. Ya, dan disebutkan wanita karena mereka lah yang paling merasakan kesulitan melahirkan. Maka ketika wafat sang anak, maka sang wanita pula lah yang paling merasakan kesedihan. Nah, jika dia bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka anak tadi akan menjadi penghalang baginya dari adab neraka. Subhanallah, ya. Maha suci Allah yang maha pengasih. Baik, perkara yang terakhir dari 2 perkara yang diwajibkan bagi kerabat si mayit adalah al-istirja'u, wa huwa an yaqula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengucapkan istirja'. Apa itu? Pengakuan dan peringatan bahwa apa yang menimpa kita dari hilangnya harta benda dan sebagainya, datangnya dari Allah. Toh dia ketika ada bersama kita milik Allah, maka jika dikembalikan juga pastilah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mauqif siapa? Ummu Sulaim ketika kematian anaknya Umair atau Aba Umair. Dia berkata kepada Abu Talhah, suaminya ketika itu, yang meninggal anaknya ketika dia berangkat taklim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ke masjid mendengarkan taklim, pulang anak yang dikasihnya meninggal.
Maka kemudian sang istri menyembunyikan berita duka tersebut. Dia berhias untuk suaminya, mengajak suaminya makan. Setelah itu kemudian melayani suaminya. Setelah melayani suaminya sebagai istri, maka ia berkata, wahai Abu Talha, bagaimana pendapatmu jika seseorang meminjamkan kepada kita barang, kemudian dia mengambilnya? Apakah wajib? Apakah kita tidak terima akan hal tersebut? Kata Abu Talha, tidak. Kita harus terima. Karena itulah barang dia. Maka berkata Ummu Sulaim, maka bersabarlah. Ihtasib fi ibnik. Maka harapkanlah pahala dengan kematian anakmu. Maka marahlah Abu Talha. Marah dia. Sampai kemudian dia datang kepada Nabi dan melaporkan tentang kejadian istrinya. Maka Nabi mendoakan, barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah memberikan barokah kepada malammu tadi malam. Karena ternyata dia telah menggauli istrinya. Dan betul terjadi bahwa kemudian terlahir anak dari hasil pergaulan pada malam hari itu. Dan dari anak yang satu ini terlahir anak-anak yang lain yang soleh dan hafal Quran. Subhanallah, ya. Doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesabaran yang luar biasa dari seorang ibu, ya. Nah, istirja ini juga ditambah. Istirja ini juga ditambah dengan tambahan yang lain, yaitu apa? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Disunnahkan untuk menambah doa inna lillahi dengan doa Allahumma ajurni fi musibati. Seperti yang diriwayatkan dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ketika ia mendengar Nabi bersabda, Nabi bersabda dalam sebuah majelis, dia mendengarkan Nabi bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibah, tidaklah seorang muslim menimpa dia musibatun, suatu musibah, fayaqulu ma amarahu Allah, kemudian ia mengucapkan apa yang diperintahkan Allah. Apa itu? Innalillah, ya, dalam ayat tadi. Kemudian ia berkata, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Berilah pahala akan musibahku dan gantikanlah dengan yang baik. Kata Nabi, illa akhlafallahu lahu khairan minha. Kecuali pasti Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik dari musibah yang menimpanya dari kehilangan tersebut. Ini janji Rasulullah dan dia merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Qalat, maka berkata Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah, tatkala Abu Salamah wafat, qultu, aku pun berkata, ayyul muslimina khairan min Abi Salamah. Orang muslim mana lagi khairun min Abi Salamah, yang lebih baik dari Abu Salamah. Maka ada sedikit bentuk pertanyaan dalam hati dia. Jika saya baca doa ini, Allah akan gantikan yang lebih baik. Namun siapa sih yang lebih baik dari Abu Salamah? Dia tidak terpikir bahwa di sana masih ada orang-orang yang lebih baik dari Abu Salamah. Begitu ya? Dia tidak terpikir. Ya, dia tahu bahwa banyak orang yang lebih baik dari Abu Salamah. Siapa dia misalnya? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Orang yang lebih baik dari Abu Salamah. Bahkan Rasul, tapi dia tidak membayangkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman atau Ali radhiyallahu taala anhum akan menjadi suaminya. Dia tidak bayangkan. Apalagi membayangkan Rasulullah akan meminangnya. Tetapi akhirnya dia baca saja doa tersebut. Maka kemudian kata beliau, fa akhlafallahu liya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Allah menggantikan siapa? Abu Salamah dengan Rasulullah, dilamar oleh Rasulullah. Subhanallah, ya. Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa akhlafallahu lahu khairan minha. Kecuali Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dari apa yang telah hilang darinya. Subhanallah, ya. Maka kalau begitu, dua perkara yang disyariatkan. Perkataan sabar dan ridha, serta berkata dengan istirja dan doa untuk mendapatkan ganti yang lebih
lebih baik, ya. Cuman tentu saja apa yang diharapkan dari penggantian ini tentunya kita pulangkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi perkara yang baik diberikan Allah, kita benci hal itu. Asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Mungkin apa yang engkau benci itu tadi, Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Ya. Seperti seseorang misalnya setelah dia berdoa karena mendapat musibah, ternyata setelah kematiannya itu proyek yang diharapkannya beruntung jutaan rupiah gagal. Dia menyangka, wah ini kejelekan ini. Saya sudah minta kebaikan yang lebih baik dari musibah, kok malah dapat musibah lagi. Padahal boleh jadi musibah yang kedua tadi sekaligus adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala karena hikmah yang diinginkan darinya. Itu apa? Boleh jadi diharapkan atau dikhawatirkan jika datang keuntungan dari proyek tersebut, dia akan lupa kepada Allah, dia lalai dan sebagainya, yang akhirnya hilang hidayah dari dirinya. Nauzubillahi min dzalik. Ya kan? Maka itu perkara-perkara yang haruslah disikapi dengan sikap yang sabar dan menyerahkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini akhir dari pembahasan kita yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari syaitan. Allah dan Rasulnya terdiri. Tutup dan kafara majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.